Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam kenal, saya Monique Rakers. Saya mendirikan yayasan namanya Hadassah of Indonesia yang sejak 2011. Jadi sekarang saya sudah yang tahun ke-10 ya, puji Tuhan. Dan terima kasih Pak Gembala, Pak Pendeta Markus yang sudah mengundang saya. Terima kasih yang sudah Bapak Gembala yang sudah mengundang saya di tempat ini, sangat sebuah kehormatan ya untuk berada di sini. Melayani Bapak Ibu semua. Tema yang saya akan pilih untuk ibadah pertama judulnya Covenant Tanah Perjanjian. Covenant, perjanjian, tentang tanah perjanjian. Kenapa ini penting? Karena banyak orang Kristen yang menganggap tanah perjanjian itu sudah tidak relevan lagi. Sudah enggak ada lagi. Sudah tidak diperlukan lagi. Kenapa? Karena Israel sudah menyalibkan Yesus. Atau ada juga yang bilang karena Israel sudah dibuang ke Babilonia, ke Babel. Sehingga janji Tuhan tentang tanah perjanjian itu sudah tidak ada. Bahkan saya pernah ikut seminar by online oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Waktu itu salah seorang pembicara dari luar negeri dan dari LAI sendiri. Dua-duanya menyatakan tanah perjanjian sudah tidak ada lagi. Salah satu pembicaranya adalah Gary Burks. Dan dari LAI, saya sebut namanya karena saya harus transparan dan saya harus mempertanggungjawabkan perkataan saya, Dr. Anwar Chen. Saya bukan doktor, saya bukan lulusan sekolah tinggi teologi. Saya patokannya adalah firman Tuhan. Secara keilmuan, secara intelektualitas, saya bukan siapa-siapa. Namun ketika saya berada di Zoom tersebut, hati saya bergejolak. Karena mereka kedua narasumber ini seperti menyatakan yang bukan dari Alkitab. Saya berpikir bagaimana caranya supaya saya mengcounter. Inilah yang saya buat materi ini. Karena apa? Sumbernya dari Alkitab sendiri. Jadi Bapak Ibu, covenant tanah perjanjian akan dibahas di topik pertama. Topik kedua di jam 10 nanti tentang Israel dan kedatangan Yesus. Karena Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali. Mari kita mulai. Ini adalah pemandangan di tepi Danau Galilea. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Indah sekali. Danau Galilea banyak sekali mujizat yang terjadi Bapak Ibu. Nah kita lihat mengapa Israel dibedakan dari bangsa yang lain. Kita lihat dari Kejadian 17 ayat 7. Mari kita baca sama-sama. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Elohimmu dan Elohim keturunanmu. Di Alkitab LAI kita ditulisnya Allahmu dan Allah keturunanmu. Saya berusaha menggunakan bahasa asli, jadi saya sebutnya Elohim. Tidak masalah Bapak Ibu, kita tidak memperdebatkan nama, tapi saya baca sesuai dengan di Alkitab Perjanjian Lama, karena Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Keluaran 19 ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Imamat 20 ayat 24 berkata, akulah Tuhan Elohimmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Nah bangsa-bangsa lain di dunia ini ada banyak Bapak Ibu. Ada 70 bangsa setelah air bah. 70 bangsa baru muncul setelah air bah. Setelah ini sekarang ini banyak sekali bangsa-bangsa.
Anggota PBB aja sekitar 200-an negara. Nah, Israel dipilih Bapak Ibu, dibedakan dari bangsa yang lain. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana khusus. Kita lihat mengapa Tuhan, nama diri Tuhan kalau ditulis huruf besar semua, YHWH. Nah, Tuhan memilih Israel, dikatakan di sini menarik sekali di Ulangan 7 ayat ini, bukan yang ini, ya, yang YHWH, ya. Ulangan 7 ayat 6, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Tuhan huruf besar semua YHWH. Elohimu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Elohimu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Bapak Ibu, Israel saat ini, bangsa Israel, negara Israel jumlahnya hanya 10 juta orang. 8 juta orang Yahudi, 2 juta orang Arab Israel. Arab Palestina yang memilih menjadi warga negara Israel. Di seluruh dunia, orang Yahudi hanya 15 juta. Bandingkan dengan penduduk Cina, miliaran. Bandingkan dengan India. Atau dengan negara kita Indonesia 280 juta. Namun ayat ini kamu paling kecil dari segala bangsa. Tapi Tuhan memilih untuk menjadikan kesayangan. Lalu ada Ulangan 10 ayat 15, Ulangan 14 ayat 2. Israel dipilih, Israel diistimewakan. Tuhan memilih Israel sebagai satu bangsa yang dijaga sebagai biji matanya. Biji mata satu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kelilipan, pasti Bapak Ibu akan ngucek-ngucek mata. Demikian juga yang terjadi dengan Israel. Jika Israel diganggu, maka Tuhan yang bertindak. Tuhan yang akan merasakan apa yang dirasakan Israel. Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Nah, kita lihat sekarang Israel ini sudah dipilih, sudah diistimewakan dan menjadi milik Tuhan. Dikatakan, Israel milik Tuhan. Ulangan 32 ayat 9. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Yehezkiel 20 ayat 5-6 Bapak Ibu. Yehezkiel bicara tentang orang Yahudi, kerajaan Israel Yehuda, kerajaan Israel Selatan yang sudah dibuang ke Babylon. Karena Nabi Yehezkiel ini mendapatkan firman ketika berada di pembuangan. Namun lihat apa yang Tuhan bilang kepada Yehezkiel. Tuhan masih ingat tentang tanah perjanjian. Jadi sum yang dilakukan oleh Lai salah. Karena ada di Yehezkiel ini. Yehezkiel 20 ayat 5-6. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Elohim. Pada hari aku memilih Israel, aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir. Aku bersumpah kepada mereka, akulah Tuhan Elohimmu. Pada hari itu aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya. Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan masih ingat janjinya ketika Israel masih di Mesir dalam perbudakan. Lalu ada Nabi Musa untuk membawa keluar bangsa Israel ke tanah perjanjian. Tuhan mengingatkan ini kepada Yehezkiel supaya Yehezkiel tidak tawar hati. Karena apa? Dia sedang berada di pembuangan. Jadi janji Tuhan ya dan amin. Maleakhi 3 ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan. Pada hari apa? Nanti Bapak Ibu, ketika hari Tuhan datang kembali. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar
dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Tuhan huruf besar semua, nama diri Tuhan YHWH, dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bapak Ibu, nama Tuhan juga penting. Nama diri Tuhan juga penting. Kenapa? Karena ada pengajaran yang menyatakan semua agama menyembah Tuhan yang sama. Tidak. Kita menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, yang ada di Alkitab kita. Tidak semua agama menyembah Tuhan YHWH. Jadi kita hati-hati juga Bapak Ibu. Banyak orang setuju pernikahan campur. Kenapa? Kan Tuhannya sama Bu Monik. Sama-sama menyembah Tuhan. Tapi caranya beda-beda. Menurut Alkitab tidak demikian. Karena itu Bapak Ibu kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak semua agama menyembah Tuhan yang benar. Hanya apa? Tuhan bangsa Israel yang kita sembah. Dan Mesias Israel yang kita percaya, yakni Yesus Kristus. Nah, kita lihat perjanjian sulu Bapak Ibu. Ini adalah perjanjian tanah perjanjian antara Tuhan dengan Abram. Tuhan menjanjikan akan memberikan tanah kepada Abram, kepada keturunanmu. Disampaikan di sini batasnya dari sungai Mesir ke sungai Efrat. Sungai Mesirnya bukan sungai Nil Bapak Ibu, karena sungai Nil letaknya di Kairo. Ini adalah sungai El Aris yang berada di dekat Gaza. Perjanjian sulu, perjanjian ini sangat menarik Bapak Ibu. Karena perjanjian sulu ini adalah perjanjian ketika Tuhan sendiri datang dalam bentuk sulu berapi. Untuk menegaskan bahwa ia betul-betul berjanji akan memberikan tanah. Abramnya dibuat tertidur. Sehingga dia tidak tahu apa yang terjadi. Jadi diberikan janji, diberikan tanah tanpa Abramnya minta. Tanpa Abramnya waktu itu namanya belum diganti. Tanpa Abramnya mau. Tapi Tuhan kasih. Dan luas tanahnya adalah sebesar ini Bapak Ibu. Kalau dari Kejadian 15. Kemudian Tuhan mengulangi lagi ketika Abram punya anak. Waktu itu sudah ada Ismail, umurnya 13 tahun. Tapi Tuhan bilang, saya akan memberikan tanah perjanjian untuk anak dari Sarah. Anak janji, Ishak. Anak janji itu waktu itu belum lahir. Tapi Tuhan sudah memberikan. Kejadian 17 ayat 8 dikatakan, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya Bapak Ibu. Dan aku akan menjadi Elohim mereka, Allah mereka. Diulangi di Kisah Para Rasul 7 ayat 8. Lalu Elohim memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan kedua belas bapak leluhur kita. Jadi perjanjian sunat adalah tanda tentang tanah perjanjian. Sampai hari ini orang Yahudi masih, bayi Yahudi usia 8 hari disunat. Kemudian Tuhan mengulangi lagi janjinya. Bukan hanya kepada Abram tapi kepada Ishak. Dikatakan Kejadian 26 ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oleh keturunan Ishak. Semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kita menikmati banyak sekali teknologi, inovasi dari buah pikir orang Yahudi. Nobel kedokteran ada 54 dari orang Yahudi. Vaksin polio supaya anak kita tidak lumpuh ditemukan orang Yahudi. Wifi yang kita gunakan ditemukan oleh orang Yahudi. Heidi Lamar. Bioetanol
ditemukan oleh orang Yahudi, Chaim Weizmann, yang menjadi presiden pertama. Banyak teknologi yang Bapak Ibu gunakan saat ini adalah produk inovasi orang Yahudi. Karena apa? Karena mereka harus menjadi berkat bagi bumi. Lalu Tuhan mengulangi lagi janji tanah untuk Yakub, anak dari Ishak. Jadi Tuhan bukannya Tuhannya pelupa, tapi Tuhan justru mau supaya ini Abraham, Ishak dan Yakub tidak lupa janjinya. Kejadian 28 ayat 13 sampai 15 dikatakan, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Elohim Abraham nenekmu dan Elohim Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyak ya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi ayat ini pasti digenapi Tuhan. Karena apa Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak setia kepada bangsa Israel, bagaimana kita bisa percaya janji Tuhan kepada kita, orang Kristen? Jadi apa yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel harus tergenapi agar iman kita juga diteguhkan. Janji Tuhan pasti tergenapi untuk saya dan Bapak Ibu semua. Amin. Dan kita lihat janji ketika Tuhan mengulangi janjinya lagi di Kejadian 35. Tadi Kejadian 28. Dan ini adalah momen ketika Tuhan mengubah namanya. Firman Elohim kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Elohim menamai dia Israel. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Jadi jelas Bapak Ibu, janji Tuhan ya dan amin. Tidak akan batal, tidak akan tidak terpenuhi. Berarti Tuhan gagal kalau tidak bisa memenuhi janjinya sendiri. Dan ini janji tanah perjanjian untuk Musa dengan batas yang berbeda dengan Abraham. Kenapa berbeda? Kenapa sekarang mengecil? Tadi besar, Bapak Ibu lihat ya di slide sebelumnya. Karena hanya 7 bangsa yang tanahnya dikasih untuk bangsa Israel. 3 bangsa yang lain Tuhan bagi-bagi. 1 bangsa tanah orang Keni dikasih ke Edom, keturunan dari Esau, saudara kembar Yakub. Dan 2 lagi dikasih kepada anak-anak Lot, Moab dan Amon. Jadi tanahnya mengecil karena Tuhan bagi juga untuk saudara kembar. Jadi Tuhan adil. Dan dari Musa diberikan lagi perjanjian Tuhan ini kepada bangsa Israel. Jadi Tuhan isinya mengulang-ulang janji tentang tanah perjanjian. Lalu tiba-tiba di masa modern ada yang mengatakan janji Tuhan batal. Ketahuilah aku akan menyerahkan negeri itu kepadamu. Masuklah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Ulangan 1 ayat 8. Dan inilah realisasi tanah perjanjian Bapak Ibu. Pada tahun realisasinya akhirnya Yosua bisa masuk pada tahun 1406 sebelum Masehi. Taunya dari mana? Dari urut-urutan sejarah Mesir dan juga sejarah Israel. Ditemukan tahun 1406 dan sesuai dengan bukti arkeologi runtuhnya tembok Yeriko. Jadi semua detail, semua cocok. Alkitab kita sangat luar biasa. Bukan ngarang-ngarang, bukan sekedar tulisan biasa. Karena ini firman Tuhan yang hidup.
Dan sesuai dengan bukti-bukti arkeologi yang ditemukan di masa modern. Jadi Bapak Ibu luar biasa sekali. Sayang kalau ada yang sampai murtad. Gak ada ya Pak di sini ya pasti ya, amin. Nah sekarang Bapak Ibu ini adalah janji ketika sudah masuk akhirnya dibagi menjadi tanah untuk suku demi suku. Dibaginya di mana Bapak Ibu? Dibaginya di depan kemah pertemuan. Kalau di masa modern jual beli tanah ke notaris. Yosua membagi kepada 12 suku di depan kemah pertemuan. Yosua 19 ayat 51, itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun dan oleh para kaum keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pemberian negeri itu. 2 Tawarik 20 ayat 11, tanah perjanjian diwariskan kepada Israel. Tawarik, 2 Tawarik adalah kitab terakhir yang ditulis menurut Alkitab Ibrani. Namun oleh kanon Kristen diubah menjadi Maleaki. Harusnya 2 Tawarik. Dan 2 Tawarik ini menjelaskan bahwa tanah perjanjian diwariskan kepada Israel. Dan kota warisan Alkitabiah yang masih ada Bapak Ibu sampai hari ini. Bapak Ibu kalau ke Israel Bapak Ibu bisa lihat ada Golan itu untuk suku Manasye. Jenin atau En Ganim untuk suku Isakar. Namun Jenin sudah dikasih kepada Palestina sejak tahun 1993. Dan terkenal dengan teroris sarang singa. Teroris Gensi. Teroris anak muda ABG. Megido suku Manasye, Yerusalem suku Benyamin, Gaza untuk suku Yehuda, Shikem untuk Efraim di mana tulang-tulang Yusuf dimakamkan, Beersheba untuk Simeon. Jadi Bapak Ibu di masa modern Bapak Ibu dua kota yang ada dicatat di sini sudah hilang, bukan hilang tapi dilepaskan untuk Palestina, Jenin dan Shikem. Shikem diganti namanya menjadi Nablus. Nah ini adalah sejumlah ayat rujukan yang Bapak Ibu bisa pelajari, baca sendiri. Tanah perjanjian adalah tanah pusaka bagi orang Israel. Semua bangsa punya tanah, orang Cina, orang India, orang Arab, orang Indonesia punya tanah. Orang Jawa punya pulau Jawa, orang Bali punya pulau Bali. Kenapa bisa orang Yahudi gak punya tanah? Itulah yang dimau oleh PBB saat ini. PBB mengatakan dan bangsa-bangsa dunia mengatakan Israel menjajah Palestina. Padahal Israel hidup atau berdiam di atas tanahnya sendiri. Tanah perjanjian menurut beberapa ayat di sini semuanya adalah tanah pusaka. Tanah yang tidak bisa diambil alih. Lalu ada tanah perjanjian diberikan dengan sumpah. Beberapa ayat Bapak Ibu bisa baca. Ulangan 8 ayat 1, Keluaran 33 ayat 1 sama dengan Ulangan 30 ayat 20. Yosua 1 ayat 6, Yeremia 32 ayat 22. Yehezkiel 47 ayat 14. Lalu Ibrani 6 ayat 13 kita ingat sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Jika kita menganggap tanah perjanjian sudah tidak ada, artinya apa? Kita menganggap sumpahnya Tuhan bisa dilanggar. Sumpahnya Tuhan tidak ada artinya. Jadi Bapak Ibu kalau kita bisa simpulkan maka kita bisa bilang ada keberadaan tanah perjanjian sampai hari ini seharusnya membuktikan bahwa Alkitab kita itu benar. Amin. Alkitab kita itu tidak bohong. Karena apa? Tanah perjanjiannya masih ada sampai hari ini. Bangsa Israelnya masih ada, tidak punah, tidak lenyap. Kitab suci mencatat 170 ayat tentang tanah perjanjian.
yang Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak, Yakub. Tuhan menjanjikan tanah Kanaan kepada orang Yahudi sebagai perjanjian tanpa syarat 55 kali. Saya hitung sendiri, mungkin salah, mungkin lebih atau mungkin kurang. Tapi setidaknya ini hasil yang dihitung. 12 kali diantaranya dikatakan ini perjanjian yang kekal. Nah, tanah perjanjian ini untuk selamanya. Bapak Ibu bisa lihat ayat-ayatnya. Semuanya selama-lamanya. Yoel 3 ayat 20, tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya dan Yerusalem turun-temurun. Kenapa ini saya garis bawahi Bapak Ibu? Karena PBB mau tanah Yehuda atau tanah Yudea diberikan kepada Palestina dan Yerusalem diberikan menjadi ibu kota Palestina. Jadi ayat ini harusnya kita taat kepada firman Tuhan. Karena ayat ini ada. Yehuda tetap didiami oleh siapa? Ya orang Yahudi. Suku Yehuda, tanahnya Yudea. Yerusalem tetap ada turun-temurun. Jangan dikasih kepada bangsa lain. Nah, ini adalah perjanjian bersyarat ketika orang Yahudi melakukan dosa, maka mereka akan dibuang ke luar tanah perjanjian. Salah satu hukuman Tuhan adalah melemparkan bangsa Israel ke negeri lain. Ulangan 29 ayat 28. Jika bertobat maka Tuhan berjanji akan memulihkan, yakni mengumpulkan kembali, membawa masuk ke tanah perjanjian. Ulangan 30 ayat 3 sampai 5. Dan ini sudah terbukti Tuhan membuang. Namun Tuhan pakai Kores, orang Persia, untuk apa? Memulangkan orang Yahudi kembali ke tanah perjanjian. Bahkan Kores kasih uang untuk bangun bait suci. Yang kedua yang akan digunakan oleh Yesus. Darius, setelah Kores, Darius juga memberikan dana untuk membangun bait suci yang kedua. Tuhan bisa pakai siapa saja termasuk bangsa yang tidak mengenalnya untuk mewujudkan janjinya. Jadi Bapak Ibu sekarang adalah pemulihan tanah perjanjian. Kita sudah lihat Israel lahir kembali. Kita sudah lihat Israel menjadi berkat. Dan kita sudah melihat juga Israel saat ini penuh dengan hewan ternak. Menjadi negara penghasil susu terbanyak di dunia. Sesuai dengan janji Tuhan. Tanah perjanjian ialah negeri susu dan madu. Madu berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Karena lebah akan memberikan serbuknya. Dan Israel juga menjadi penghasil buah-buah yang luar biasa. Thailand berguru pada Israel. Dan kita makan pepaya Bangkok, durian Bangkok, semuanya dari inovasi dari Israel. Dan yang kita sedang saksikan saat ini, orang Yahudi pulang kampung. Orang Yahudi mudik kembali ke tanah perjanjian. Saya foto dengan orang Yahudi Suriah. Dia juga sudah pulang kampung. Harus tinggal di tanah perjanjian. Kenapa? Karena Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Dan kita saat ini sedang menantikannya. Nah, apa yang terjadi setelah pemulihan tanah perjanjian Bapak Ibu? Kita lihat inilah yang dihadapi dunia saat ini. Dunia ingin membagi tanah perjanjian. Dunia lewat bangsa-bangsa ingin memberikan tanah perjanjian menjadi milik negara Palestina. Palestina itu orang Arab. Mereka punya tanah sendiri di Arabia. Tapi mereka maunya tanah perjanjian. Padahal di Imamat 25 ayat 23 dikatakan apa di sini Bapak Ibu? Tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu. Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan isinya. Tuhan memberikan tanah kepada bangsa Israel. Tapi pemilik sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. 2 Tawarik 7 ayat 19 sampai 20. Dikatakan tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain.
dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku. Tuhan bilang itu tanahku, bukan tanah bangsa Israel. Yoel 3 ayat 2, ini akan terjadi Bapak Ibu, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Lembah Yosafat ada di Yerusalem. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Oleh karena mereka ini siapa? Bangsa-bangsa. Mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Ini sedang dilakukan dunia. Namun Tuhan belum mengumpulkan segala bangsa dan belum membawa ke lembah Yosafat. Tuhan Yesus bicara tentang lembah Yosafat, tentang lembah Kidron, di mana Tuhan akan mengadili domba dan kambing. Kita adalah domba, jangan sampai jadi kambing. Amin Bapak Ibu, kita lihat. Jadi kesimpulannya apa? Mengapa Israel dipilih oleh Tuhan? Pertama, tentu saja untuk mendatangkan Yesus ke bumi. Tuhan mau ada di bumi. Karena itu Yesus dikatakan di Yesaya, seorang anak telah diberikan untuk kita. Seorang putra telah lahir, harus menjadi manusia. Dan untuk itu perlu bangsa. Bangsa, dari satu bangsa Israel dipilih sebuah suku. Yehuda, dari suku dipilih sebuah kaum. Dan kemudian ada Yusuf dan Maria. Lokasinya di mana? Di tanah perjanjian. Karena Tuhan kita sangat detail. Tuhan kita sangat rapi menyusun rencana penebusan. Dari Adam sampai ke datangannya yang kedua. Makanya ada silsilah dari Adam sampai Yesus. Tujuannya apa? Menyelamatkan umat manusia. Dan memberikan hidup yang kekal. Di mana hidup yang kekal itu nanti? Di langit yang baru, bumi yang baru, dan Yerusalem yang baru. Hidup selama-lamanya. Kalau kita mati sekarang, ya roh kita di sorga. Gitu ya, di Firdaus. Namun tujuan iman kita adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan. Lalu Bapak Ibu, mengapa tanah perjanjian penting? Karena Yesus akan menjadi raja. Menjadi raja di mana? Di bumi. Banyak pengajaran yang mengatakan Yesus sudah menjadi raja sekarang ini. Sekarang ini dianggap sebagai masa kerajaan 1000 tahun. Tapi itu tidak sesuai dengan Alkitab Bapak Ibu. Kerajaan 1000 tahun menurut Wahyu 20, iblis harus diikat selama 1000 tahun juga. Saat ini masih terjadi konflik, perang, kejahatan sehingga iblis berarti belum diikat. Jadi kerajaannya belum ada. Makanya Tuhan Yesus juga mengajarkan doa, Bapa kami datanglah kerajaanmu. Kerajaannya harus datang. Karena apa? Yesus harus memerintah sebagai raja. Bapak Ibu bisa baca Matius 16 ayat 27 sampai 28, Wahyu 20 ayat 4. Jangka waktu pemerintahannya 1000 tahun dulu. Setelah 1000 tahun ini udah masuk ke eskatologi, ke akhir zaman. Setelah 1000 tahun baru akan ada perang Gog dan Magog terakhir di Wahyu dan sebagainya. Perang antara Tuhan kita dengan iblis. Lokasinya di mana pemerintahan Yesus di bumi? Tentu saja adanya di Yerusalem. Menurut Zakaria 6 ayat 13, Zakaria 14 ayat 9 atau Yehezkiel 47, Wahyu 20 memerintah di Yerusalem, memerintah di bumi. Tujuannya apa? Tujuan Yesus datang kedua kali mengembalikan kerajaan kepada Bapa. Semula kerajaan yang berkuasa ini adalah kerajaan iblis. Makanya harus kita semua ditebus dan
diberikan kembali kepada Bapa. 1 Korintus 15 ayat 23 dan 28. Jadi mengapa tanah perjanjian penting? Karena Tuhan harus datang di tanah perjanjian lagi. Harus menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Seperti ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Malaikat bilang ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Nah Bapak Ibu, mungkin pengajaran ini akan membuat beberapa orang menjadi kurang yakin. Seperti yang saya ikut dalam Zoom waktu itu yang diselenggarakan oleh LAI. Banyak yang percaya bahwa tanah perjanjian sudah tidak relevan lagi. Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan buat kita umat Kristen. Namun kalau kita baca Bapak Ibu di Ulangan 9 ayat 23. Dan ini ketika Tuhan menyuruh mereka orang-orang Israel ini untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman, majulah dan dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu. Maka kamu menentang titah Tuhan Elohimu karena tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Dari 12 pengintai, hanya 2 yang tahu bahwa itu tanah perjanjian yang Tuhan kasih. Yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Walaupun mereka melihat orang enak yang tingginya lebih tinggi dari mereka seperti raksasa. Mereka melihat diri mereka kecil seperti belalang. Namun apa yang Tuhan bilang? Ini berarti menentang titah Tuhan. Menentang perintah Tuhan. 10 orang tidak percaya. Akibatnya apa? Seluruh bangsa dihukum 40 tahun putar-putar gurun Sinai. Karena 10 orang menyampaikan kabar tidak benar. Kabar bohong. Seperti yang terjadi di zaman modern ini. Banyak orang bicara bohong tentang bangsa Israel. Bicara bohong tentang janji Tuhan kepada bangsa Israel. Termasuk tentang tanah perjanjian. Bilangan 32 ayat 11 sampai 12. Bahwasannya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hatinya. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun. Sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Bapak Ibu, kita memang bukan orang Yahudi, bukan bangsa Israel. Tapi firman Tuhan tentang tanah perjanjian ada di dalam Alkitab kita. Dan kita mengimani, kita percaya sampai hari ini janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Dan Yudas 1 ayat 5 dikatakan, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Tegar tengkuk merujuk kepada tidak percaya pada janji Tuhan tentang tanah perjanjian. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita lahir di masa modern. Kita lahir setelah melihat bangsa Israel itu lahir kembali. Dan itu menyangkut juga iman Kristen. Kita bersyukur kita lahir di masa modern. Kita melihat tanah perjanjian sudah tergenapi. Namun banyak yang menyebarkan ketidakbenaran. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi antek-anteknya iblis. Iblis adalah bapa segala dusta. Karena itu hati-hati Bapak Ibu tetap kembali kepada kebenaran Alkitab. Kebenaran firman. Back to the Bible. Amin. Topik kedua kita akan bahas Israel modern dan kedatangan Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa terima kasih. Kami tahu Tuhan janji-Mu ya dan amin.
termasuk janjimu tentang tanah perjanjian. Biarlah Tuhan kami ini menjadi saksimu, saksi yang bisa menyebarluaskan kebenaran firman-Mu tentang tanah perjanjian. Meski banyak tantangan, meski banyak sekali mungkin pengajaran yang berbeda yang disampaikan Tuhan oleh guru-guru Alkitab. Biarlah Roh Kudus memberikan konfirmasi. Berikan kepada kami hikmat marifat untuk discernment Tuhan. Membeda-bedakan roh sehingga kami ini tidak terbawa arus yang dirancang oleh bapa segala dusta iblis. Dan kami Tuhan, termasuk kami sebagai orang tua, sebagai oma opa, kami mendidik generasi muda kami ini Tuhan, untuk membawa mereka teguh pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan salah. Jika ada yang salah dari pengajaran ini, ada yang salah dari perkataan-perkataan ini Tuhan, biarlah Engkau ampuni. Dan Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kepada kami semua ini Tuhan pengertian, penyingkapan, pewahyuan yang daripadamu. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat dan Raja yang akan datang kembali kami berdoa. Yesus Kristus Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin.